dari kelompok 2 mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Saya atas nama Andres Sunda, NIM E321-20-231. Dan saya atas nama Pratiwi dengan NIM E321-20222. Saya Yayulandari NIM E321-20225. Saya Sasmita NIM E321-20260. Saya Priadi Saputra, NIM E321-20249. Kami akan mewawancarai salah satu petani pisang di sini dengan Bapak Astadi. Bapak saya mau bertanya, gejala pisang itu yang Bapak ketahui itu seperti apa sih Bapak? Kalau pisang yang ada penyakitnya itu daunnya kuning-kuning semua, langsung kering, baru biasa juga itu masih mulai berjantung, sudah mati dia. Kalau kita bilang sini tanasi. Iya. Bapak kalau ada apa namanya pisang yang tumbuhnya itu yang nggak rata gitu Bapak, kayak ada yang tanaman kerdil gitu. Oh, kalau kita di situ itu biasa pisang ditanam di daerah bebatuan begitu. Kalau yang tadi tanah subur dia juga bagus tumbuhnya. Sekian dari wawancara kami. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gejala serangan pada tanaman pohon pisang. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Silakan yang pertama. Saya atas nama Priadi Saputra, Stambuk E321-20249. Saya Yayulandari E321-20225. Saya Sasmita E321-20260. Saya Pratiwi dengan NIM E321-20222. Dengan saya sendiri atas nama Muhammad Iqbal, NIM E321-2213. Oke, selanjutnya saya akan beri pembaca pertama untuk Priadi, silakan. Sekilas tentang pisang. Yang pertama, pisang merupakan komoditas yang menduduki tempat pertama di Indonesia di antara jenis buah-buahan lainnya, baik dari sisi sebaran, luas pertanaman maupun dari sisi produksinya. Yang kedua, tanaman pisang termasuk dalam golongan terna monokotil tahunan, berbentuk pohon yang tersusun atas batang semu. Yang ketiga, batang semu ini merupakan tumpukan pelepah daun yang tersusun secara rapat. Yang keempat, bagian bawah batang pisang mengembung berupa umbi yang disebut bongol. Jenis-jenis penyakit pisang. Yang pertama, penyakit layu fusarium atau panama. Yang kedua, penyakit bercak daun sigatoka. Yang ketiga, bercak daun terdana. Yang keempat, penyakit kerdil pisang. Yang kelima, penyakit layu, bakteri atau penyakit darah atau penyakit moko. Yang keenam, bintik daun. Baik, saya selanjutnya jenis-jenis penyakit utama, jenis-jenis penyakit utama pada tanaman pisang. Yang pertama, penyakit layu fusarium atau penama. Penyebabnya
Candawan, Fusarium, Oxaforum, FSP, Provinsi. Gejala serangan, daun yang menguning dan menjadi layu, tangkainya terkulai kemudian patah. Sepanjang jaringan pembuluh pada batang semua berwarna coklat kemerahan. Kadang-kadang lapisan luar batang terbelah dari bawah ke atas. Yang paling khas adalah jika pangkal batang dibelah, membujur terlihat garis-garis coklat atau hitam dari bonggol ke atas melalui jaringan pembuluh ke pangkal dan tangkai daun. Oke, saya berikan ke Selanjutnya, penyakit kerdil. Gejalanya yaitu 1. Awal garis-garis pendek terputus-putus diselingi titik-titik terdapat di antara dan sejajar tulang-tulang daun sekunder. Kedua, daun-daun yang muncul berikutnya atau daun-daun muda tumbuh lebih tegak, lebih pendek sepanjang tepi daun menjadi rapi. Infeksi pada tanaman yang menyebabkan tanaman tidak berproduksi. Pengendaliannya yaitu 1. Penerapan karantina tumbuhan, penggunaan bibit bebas virus, bullying menggunakan insektisida. Lanjut, pengendalian penyakit, menanam bibit yang sehat, mensterilkan alat yang akan digunakan, pengairan terkontrol. Lanjut, penyakit layu pada bakteri atau penyakit darah atau penyakit moko. Gejalanya yang pertama yaitu layunya daun-daun tua sebelum waktunya, daun menguning dan mati pada tanaman muda, terjadi kelayuan yang menyeluruh. Yang kedua, jaringan menjadi kemerah-merahan seperti berdarah. Kemudian serangan terjadi terutama saat pisang menjelang berbunga. Kemudian tanaman tiba-tiba layu tanpa didahului menguningnya daun. Pada bonggol pisang terdapat lendir. Kemudian jika pisang dipotong atau batang dipotong, keluar lendir berwarna putih keabu-abuan sampai kecoklatan. Mengendalikan penyakit layu antara lain, yang pertama menanam bibit yang sehat, yang kedua melakukan pemupukan yang seimbang, yang ketiga sanitasi dan drainase kebun yang baik agar waktu hujan air tidak mengalir di permukaan tanah. Yang keempat, membongkar dan membakar tanaman yang sakit. Yang kelima, memelihara tanaman dengan hati-hati untuk mengurangi terjadinya luka pada akar. Yang keenam, untuk mencegah penularan oleh serangga melalui luka pada bunga yang rontok, maka dapat dilakukan pemotongan jantung. Yang ketujuh, memotong siklus patogen dengan rotasi tanaman paling tidak selama 1 tahun. baik. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.